Cinta Aquarius tahun 2023. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu lagi. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, atau mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau endorse kacamata, kerudung gitu ya, apapun itu bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Oke, kita mulai. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Sebenarnya waktu itu saya udah buat loh Cinta Capricorn tahun 2023, cuman sebelum 100% saya udah ngapus videonya gitu, jadi di galeri. Jadi ya udah saya bikin ulang lagi gitu ya. Oke, kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke. Sepertinya di dunia percintaan Capricorn itu memang harus membangun blok-blok atau batasan-batasan dengan lawan jenis tanpa kita bicara, tanpa kita ngasih tahu. Lawan bicara pasangan kita tuh udah tahu gitu, oh ini loh yang nggak baik, oh ini tuh yang baik dilakukan ketika berhubungan dengan kamu gitu loh ya. Mungkin selama ini ya kamu ngalir gitu aja gitu ya, terus ya tapi memang itu diperlukan karena mungkin selama ini kamu banyak dirugikan gitu dalam hal percintaan ya. Nah akhirnya di tahun 2023 ya, satu memang sudah jalannya seperti itu ya karena sudah takdir ya. Kedua memang ternyata ya kamu memang dituntut gitu ya oleh, bukan dituntut tapi memang memang diarahkan untuk lebih bisa membuat ya itu tadi gitu ya, batasan-batasan itu tadi gitu ya. Dan ya beregenerasi juga sih gitu ya. Salah satu kan gini, generasi regeneration itu kan banyak ya, luas maknanya ya. Mungkin salah satunya adalah membangun blok-blok itu. Dan mungkin ya itulah ya, mungkin kamunya juga regenerasi itu yang mungkin selama ini kamu belum berdamai sama diri kamu atau belum berdamai dengan permasalahan pribadi kamu, permasalahan keluarga kamu. Dan ya di tahun 2023 mungkin regenerasinya salah satunya adalah mungkin ya lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Ketika kamu memang sudah berdamai sama dirimu, sekalipun kamu berada di tempat yang sepi seperti di rumah sendirian, kamu gak akan pernah kesepian. Tapi beda kalau kamu belum berdamai dengan dirimu. Kamu mau ke mall kayak yang rame, kamu mau ke stadion kayak gitu ya, kalau kamu memang belum berdamai, kamu tetap akan merasa kesepian gitu loh. Dan ini mengarahkan kamu untuk menjadi sosok seseorang yang lebih baik ke depannya ya. Ya kalau misalnya kitanya sudah baik ya insya Allah kehidupannya juga akan lebih baik gitu ya. Oke, di sini ada truth be told ya, memang kebenaran itu nantinya akan terungkap, akan berbicara gitu ya. Ya salah satunya mungkin ya memang kamu harus lebih fleksibel gitu. Mungkin selama ini kamu mungkin selama ini kamu agak sedikit kaku gitu ya dalam hal percintaan. Kalau misalnya saklek gitu ya, ada juga yang orangnya tuh saklek gitu, kalau udah gitu nggak bisa gini tanpa melihat keadaan dan situasi gitu ya. Jadi kurang fleksibel. Itu juga mungkin yang diinginkan dari diri kamu dalam hal percintaan di tahun ini ya. Nah dunia itu nanti Allah dan alam semesta nantinya akan adil kok sama kamu ketika memang kamu sudah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik ya. Ya apapun yang hilang, apapun yang lepas, apapun yang diambil, apapun yang dirampas, yang dirampok apapun itu semua akan kembali dengan versi terbaiknya ke diri kamu. Mungkin memang ya kalau kata kamu, kamu sedih, kamu nggak ikhlas, kamu harus ikhlasin, kamu harus rela gitu ya, belajar untuk melepas. Nanti Allah akan mengganti yang
terbaik untuk kamu hadiahnya, walaupun mungkin kamu dalam kesendirian bertanya-tanya gitu, ini tuh ada yang belum selesai, dan kamu akan mencari jawabannya ke dalam. Ketika kamu memang masih berputar di situ-situ aja, tandanya kamu belum lulus menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, padahal nantinya kamu akan jauh lebih bahagia dan banyak keberuntungan yang akan hadir dalam kehidupan kamu ketika kamu sudah melewati ini semua gitu loh ya. Ini kayak jadi rangkaian cerita ya gitu ya. Aku suka banget sih kartu ini gitu. Kartu ini suka banget. Nah terus kita ke deck berikutnya. Oke. Cinta Capricorn tahun 2023 ya. Ya karena kamu sudah beregenerasi menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, kamu akan ketemu dengan cinta sejati kamu, dimana memang kalian sama-sama saling punya chemistry satu sama lain ya. Terus ya dimana hubungan percintaan kamu ini bisa diajak ke percakapan atau diskusi dari hati ke hati. Mungkin selama ini ya, makanya kenapa kamu harus beregenerasi, salah satunya adalah mungkin selama ini kamu kurang ada waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu. Ya udah cuman penting pacaran aja misalkan kayak gitu ya. Nah tadi kan saya udah bilang ya, meregenerasi dari hal-hal apapun, misalkan terutama perbaikan dalam diri, terus mungkin ada permasalahan keluarga terutama dengan orang tua, ini tadi termasuk ya, kartunya keluar, tapi saya tidak membayangkan sih. Nah mungkin di tahun ini kamu sudah mulai bisa healing, sudah mulai bisa sembuh gitu ya, dan mulai beraksi lagi untuk bukan menggoda ya, jadi memberikan sinyal-sinyal ketika memang kamu tuh sudah menemukan gebetan gitu, atau kayaknya lucu nih gitu ya. Dan memang bisa jadi dia juga balik lagi sih ke Capricorn ya, mungkin adanya unfinished business, mungkin dia mau minta maaf atau mulai berhubungan kembali untuk menebus kesalahannya dia, itu juga bisa. Nah deception bisa juga ini, salah satunya ada yang sering memakai topeng ya dalam hubungan ini, mungkin bisa kamu atau bisa orang yang kamu dilingkan, dan tapi ya tetaplah berpikiran terbuka gitu ya, karena memang selain kamu banyak banget hal-hal dari regenerasi dalam hal percintaan, salah satunya adalah mungkin sembuh dari permasalahan keluarga, dan bisa mengajak dari hati ke hati, berbicara dengan pasangan kamu ya lebih mengenal satu sama lain, yaitu ya dari sikap perbuatan, salah satunya adalah dengan ngajak diskusi. Dari ngajak diskusi itulah kamu bisa ketemu gitu kunciannya gitu ya, ketemu solusinya yang terbaik buat kalian berdua. Mungkin selama ini kurang gitu ya. Nah tadi kan saya udah bilang dia mau rekonsiliasi, bisa jadi cinta sejatinya itu adalah kamu dan dia mau balikan sama kamu, tapi semua terserah sama kamu sih, karena mungkin di sini adanya banyak perbedaan ya, seperti suku, agama, jarak gitu ya, yang kamu harus berjuang gitu untuk bisa mengatasi itu semua dan free yourself ya. Mungkin selama ini ada yang dikontrol, ada yang under control, atau ada yang controlling aja, tapi diminta karena sudah beregenerasi, salah satunya mungkin ya ini tadi gitu loh ya, jangan saling mengontrol atau under control, tapi lebih ke bebasin aja gitu loh ya. Toh inilah kita bisa memupuk kepercayaan gitu ya, dan banyak memaafkan, juga mengambil pelajaran, serta mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dan memang selain punya chemistry, kalian sama-sama punya passion. Jadi di tahun depan ya, di tahun ini ya, Capricorn akan kembali dengan mantannya, bisa jadi kamu atau mantannya yang lain gitu ya. Oke. Oke, ya. Di tahun ini juga Capricorn bisa lebih memutuskan dengan siapa dia berdealing, atau ketika dia menemukan hal-hal yang memang membutuhkan jawaban, dia nggak perlu lagi mencari atau bertanya ke orang lain, tapi lebih banyak masuk ke dalam dirinya sendiri. Tadi ada di knowing ya, ya karena memang hasil dari regenerasinya itu dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, termasuk dalam hal mengambil keputusan gitu ya. Mungkin selama ini ya dia
tanya sana sini, atau kadang dia labil gitu kan. Nah itu tadi karena dia akhirnya sudah bisa memutuskan dengan siapa dia berdiling, ada dia bisa kayak orang dance itu kan happy, seneng gitu ya. Jadi ya apapun itu dia bawa enjoy itu ya, hidupnya jauh lebih baik gitu kan. Salah satunya adalah dunia percintaannya dia ya seperti itu ya, ada impact ya, ada dampak dari dia beregenerasi gitu ya. Nah memang judulnya aja kan Cinta Capricorn di tahun 2023 ya, memang dia beregenerasi dan berusaha untuk membagikan cintanya dia nggak cuman sama manusia aja, tapi juga sama makhluk ciptaan Allah yang lain gitu ya. Nah terus ya karena dia sudah ya mungkin dari regenerasinya itu juga intuisi atau batin atau feelingnya dia itu tajam gitu ya. Makanya di sini ada decide, dimana ketika dia menemukan suatu hal yang memang membutuhkan jawaban dari dalam dirinya, menemukan jawaban gitu ya. Misalkan ya jawaban itu kan nggak hanya ini kenapa sih kayak itu, nggak hanya gitu ya, tapi memutuskan di antara dua pilihan itu juga bisa, atau di beberapa pilihan dia bisa memutuskan gitu dengan siapa dia mau berdiling, atau dia harus mengambil keputusan yang mana nih gitu kan, yang kiri atau yang kanan, yang A atau yang B, seperti itu, atau ABCD gitu kan. Dia udah bisa gitu loh ya, karena apa, intuisinya dia sudah tajam gitu ya, dan intuisi dia ini yang membimbing dia dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Benar-benar dia mengikuti intuisinya dia dan percaya. Nah di sini tadi kan ada free yourself, membebaskan diri, nggak ada yang under control atau controlling ya. Nah di sini juga salah satunya adalah mungkin bisa memberikan ruang untuk pasangan gitu ya. Mungkin selama ini Capricorn itu nggak punya waktu me time dengan kamu, atau kamu tidak memberikan kesempatan Capricorn untuk punya waktu me time, itu juga bisa ya gitu. Vice versa, terbolak-balik bisa juga ya. Dan memang akhirnya dia bisa bangkit kok dari permasalahan cintanya dia gitu ya. Nah di tahun depan juga dia mungkin ingin punya bonding yang baik sama kamu dengan cara ya bermain, dalam artian bermain itu kan ya melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pasangan. Salah satunya itu, mungkin selama ini hubungan kamu tuh monoton gitu ya, ya hanya sekedar yang penting punya pacar gitu kan, yang penting gitu, formalitas. Oke, sorry ya kalau saya pilek gitu. Dan you are healing ya, tadi tahun ini Capricorn itu akan sembuh, akan healing, dan bisa memutuskan dengan siapa dia berdealing ya. Dia juga sering melakukan kontemplasi, introspeksi, masuk ke dalam dirinya sendiri. Selain dia membagikan kasih sayang, dia juga membagikan cintanya kepada semua makhluk. Nah tadi saya udah bilang karena intuisinya tajam, dia juga bisa memutuskan dengan siapa dia berdiling. Nah mungkin dia selama ini labil gitu, mau enggak, atau hari ini iya, hari besok enggak. Itu juga dia akhirnya bisa lebih ajak gitu dalam mengambil keputusan, enggak labil lagi. Dan mungkin di tahun-tahun sebelumnya, ini beberapa yang nonton video ini, Capricorn tuh orangnya sensitif, tapi di tahun ini dia bisa mengemasnya dengan cantik. Dan mungkin dia nggak gengsi lagi untuk minta maaf ya Capricorn gitu. Dan orang akan sangat salut sama dia, dan Capricorn di tahun ini akan mendapatkan begitu banyak pujian karena memang perubahan yang dia lakukan itu luar biasa gitu, terlihat banget gitu ya. Oke. I bury myself in work to forget you. Oke, jadi ya memang Capricorn menyibukkan diri dengan bekerja. Dia berharap bisa melupakan kamu. Ya gitu. Dia orang yang gini. Capricorn menyibukkan diri dengan bekerja untuk melupakan dia. Sorry ya. Gitu. Saya tadi lagi sempat ngebak sedikit sih gitu, gitu kan, mengingat seseorang. Jadi agak terdistrak. Oke. I bury myself in work to forget you. Jadi ya Capricorn berusaha untuk menyibukkan diri dengan bekerja gitu untuk melupakan seseorang ya. Dan sebenarnya dia tuh takut untuk menghubungi kamu ya.
atau takut untuk atau Capricorn ini takut untuk menghubungi mantannya, itu juga bisa ya. Sebenarnya Capricorn itu mengerti loh koneksi apa sih ini, koneksi pembelajaran sebenarnya, men-trigger satu sama lain ya. Makanya saya bingung kok ini kayak vice versa, tapi judulnya kan cinta Capricorn gitu ya. Ya ini bisa terbolak-balik sih kalau menurut aku ya, makanya sini agak-agak ambigu gitu, abu-abu ya aku melihatnya. Makanya aku tadi aku sempat ngebak gitu. Mungkin saat kalian putus atau tidak berhubungan, hubungan kontak terakhir itu seperti hal yang tidak baik sih, aku ngerasainnya gitu ya. Dan ketika dia nggak bersama-sama kamu, sebenarnya dia seperti kehilangan gitu ya. Dan sama-sama sih aku ngerasain sama-sama kehilangan gitu ya. Dan ya dia ya ada seseorang atau Capricorn nih yang ngerasain kalau ketika gue mendengar lo udah bahagia tanpa gue, ya gue juga ikut seneng sih gitu, karena pendewasaan itu sih. Dan I know I was a distraction from your pain ya. Dia ya ada yang tahu banget kalau misalnya memang dia hanya membuat pengalihan sementara dari rasa sakit. Mungkin sebelum Capricorn ketemu dengan orang ini pernah sakit hati juga, pas ketemu sama orang ini Capricorn berharap banyak, ternyata memberikan sakit hati juga gitu ya. Ini tuh ke-trigger satu sama lain, find out the truth ya. Tapi memang dia ternyata nggak cuma Capricorn aja yang healing, tapi orang yang Capricorn healingkan gitu. Dan ternyata kalian tuh satu sama lain tuh masih yang terbaik lah gitu ya. Kamu terbaik untuk Capricorn, Capricorn terbaik untuk kamu gitu. Dan iya memang ini koneksi spiritual sih ya gitu, aku ngerasainnya gitu, saling men-trigger atau ada yang terbangkit spiritualnya ya. Capricorn kayaknya yang terbangkit spiritual, trust your intuition ya. Hubungan ini kenapa berakhir ya, karena adanya healing family issue, dimana memang adanya masalah keluarga yang dimana harus healing dulu, harus sembuh dulu gitu, terutama dengan orang tua, karena berefek loh ya. Memang saya sih belum memang teori di SAFE ya seperti itu. Kalau misalnya kita punya permasalahan dengan bapak atau ayah, itu biasanya bermasalah dengan lawan jenis kita atau pasangan kita. Kalau misalnya kita bermasalah dengan ibu, ya biasanya berhubungan dengan kita agak kesulitan punya keturunan kayak gitu. Oke? Lightning. Oke. Ya memang ini bertransformasi ya, regenerasi gitu. Pokoknya menjadi seseorang yang jauh lebih baik lah. Hubungan ini sebenarnya men-trigger satu sama lain ya. Oke. Tapi ya itu tadi, karena ada reconciliation atau mau balikan lagi, memang ya bisa aja terjadi hubungan yang lebih ke jenjang lebih serius, entah itu tunangan, pernikahan, atau ya pokoknya intinya union atau bersatu kembali, karena ini soul connection sih ya. Hubungan spiritual connection, bisa juga spiritual connection, soul connection, hubungan jiwa gitu ya. Ya ini soulmate ternyata ya gitu. Semoga sih nggak twin flame, karena soulmate ini jauh lebih ringan dibanding twin flame perjalanannya, tapi nggak mudah juga memang ya gitu. Oke, ya dia masih menyukai kamu ya, atau ya kamu kan tadi saya bilang ini agak ngebak, saya bingung ya kok ini kayak vice versa gitu, karena ini kayaknya 11-12 ya. Dia masih suka sama kamu, Capricorn masih suka sama dia gitu loh ya. Ya rasa sakit hati gitu, terpisah, shocking attack gitu ya, heartbreak, deception, itu semua udah ditaruh di belakang gitu ya. Iya, mungkin kemarin itu ada salah satu kondisi di mana hanya dijadikan opsi gitu ya, one night stand gitu ya, karena memang belum bertransformasi. Tapi honestly, sejujurnya setelah beregenerasi di tahun ini, dia mau ngajakin kamu nikah. Oke?
Semua hanya tinggal menunggu masalah waktu. Ada yang kangen kadang sama kamu, atau kamu juga kangen dan suka ngeliat foto gitu. Ini adalah fase baru, bertumbuh, transformasi, regenerasi, dimana memang seperti burung phoenix. Burung phoenix itu kan burung mitologi Yunani, di Al-Quran juga ada ya, dimana dia itu membakar dirinya untuk terlahir kembali untuk menjadi phoenix yang baru gitu ya. Oke. Keren, koneksinya berat-berat ya, benar-benar di tahun ini tuh antara soulmate dan twin flame loh gitu loh ya. Oke. Ini tuh kartunya lucu tapi aduh susah banget gitu, dan aku nggak suka gambarnya. Coba gambarnya tuh lebih fun ya. Kalau ini kayak berat gitu, kayak berat gambarnya. Soulmate, tuh soulmate ya, ini hubungan soulmate. Gak apa-apa sih, lebih ringan dibanding twin flame, tapi nggak mudah juga. Deep in your heart you already know and do what feels right. Jauh di dalam hatimu, kamu udah tahu jawabannya, dan lakukan apa yang menurut kamu benar, Capricorn ya. Kalau memang mau balikan ya balikan gitu. Close your eyes and tell yourself that you deserve it. Oke, jadi tutup mata kamu dan bilang kepada diri kamu, kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya tadi nggak heran ada play dimana mungkin memang regenerasi salah satunya adalah mungkin bisa menghabiskan waktu berdua dengan pasangan, dimana menghabiskan waktunya itu dengan memilih aktivitas yang menyenangkan biar bondingnya itu baik ya. Ya, jangan suka kontrol dan jangan under control dan controlling, tapi lebih memberikan kebebasan, give each other space ya. Tuh, love never claims, nggak pernah komplain, tapi lebih ke ya udah gitu dan memberi gitu kan. Di sini ini banget ya, resonate banget. Bukan resonate tapi lebih ke klik kartunya antar deck. Give each other space. Di sini ada soulmate, di sini ada soulmate, oke? Pantesan berat. Embrace through each other you find the missing piece ya. Jadi ketika memang kamu bisa menemukan kepingan-kepingan yang hilang lah ya. Trust, berjuang untuk mimpi-mimpi kamu. Kalau memang kamu masih yakin sama dia yang terbaik, monggo perjuangan, kalau enggak ya udah gitu ya. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak Capricorn, cinta Capricorn di tahun 2023 sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Oh ya, kalau kalian malas nonton yang deep reading seperti ini, kalian bisa beralih ke platform sebelah, yaitu Snack Video. Kalian bisa nonton di Panda Tarot. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.